قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, akhirnya Pak Marzuki Mustamar kembali mengeluarkan kritikan yang tajam untuk para Khabib Ba'alawi, ya, terutama atas usulan para Ba'alawi supaya Salim Al-Jufri itu dijadikan pahlawan nasional. Ya. Ini ada kritikan tajam dari Pak Marzuki Mustamar di podcastnya KBN Nusantara, ya. Podcast apa channel biasa, ya, channel biasa lah kaum muslimin, ya. Itu ya, ada obrolan Pak Marzuki Mustamar tentang masalah usulan supaya Salim Al-Jufri itu dijadikan pahlawan nasional, ya, dan kritikannya tajam banget kaum muslimin, ya. Kita simak videonya. Benar-benar kumpulkan data sebanyak-banyaknya, baik data yang ada di Nusantara, juga data di Leiden, tentang status orang-orang atau tokoh-tokoh. Kalau misalnya ada oknum menteri melakukan hal yang menyalahi UUD 45, bahwa gelar pahlawan diberikan hanya kepada orang dengan syarat ini. Ke-WNI-nya nyata, bla bla bla. Lalu perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia juga sangat signifikan. Nggak mekur tokoh ecek-ecek di satu titik. Itu lakukan semacam somasi atau apa, lakukan mungkin ke KY atau mana, supaya itu nggak lanjut. Kalau memang benar-benar nggak memenuhi syarat kepahlawanan seseorang. Kalau orang diajukan jadi pahlawan hanya karena keulamaannya, abai terhadap status WNI-nya, maka nun sewu, kenapa nggak Imam Syafi'i yang diajukan jadi pahlawan? Yang nyata lebih alim. Kenapa nggak Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Asy'ari, Imam Bukhari? Kenapa nggak mereka yang diajukan jadi pahlawan? Kalau alasannya itu layak karena alim, karena dakwahnya. Pengikutnya banyak. Lebih banyak Imam Syafi'i pengikutnya. Ya, kalau alasannya hanya karena pengikutnya banyak, dia alim. Ya kan? Ya. Terus kalau dia nyonsew ulama dan di Indonesia orang punya murid yang banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani kurang apa? Syekhona Khalil kurang apa? Syekh Mahfud At-Turmusi kurang apa? Syekh Yasin Al-Padani kurang apa? Syekh Khotib Asambas kurang apa? Ya, Mbah Dimyati Banten kurang apa? Mbah Dimyati Termas kurang apa? Kiai Karim Lirboyo kurang apa? Alim, kita punya karangan, alumni ratusan ribu, dan tersebar secara nasional. Dan ke-WNI-nya nyata, tidak diragukan. Sungguh kepahlawanan itu dianugerahkan pada orang yang komitmennya membela negara nyata, perjuangannya juga sangat signifikan untuk kemerdekaan bangsa ini, perannya luar biasa. Plus ke-WNI-nya nggak ada subhat sama sekali, 100% top. Yang memenuhi syarat seperti itu, nggak alim bahkan nggak muslim itu loh dapat gelar. Kayak Yosudarso, kayak A.A. Maramis, kayak Ngurah Rai. Sebaliknya sealim kayak apapun, kalau jejak perjuangannya nggak ada, atau ke-WNI-nya diragukan atau nggak ada, maka negara juga merasa nggak perlu memberi gelar pahlawan pada mereka. Kalau itu layak diberi gelar, sekali lagi, Mbok Imam Syafi'i dianugerahi. Ya, karena pengaruhnya di Indonesia besar sekali kan. Wah, semua pesantren kan dari sekitar 140 juta muslim, mungkin yang Syafi'i 130 juta. Loh, masuk perannya dianggap nggak ada. Kalau WNI tidak menjadi syarat penting kan. Kalau abai terhadap status kewarganegaraan. Ya. Jadi kita nggak pernah mensoal kealiman orang.
Kita nggak pernah mensoal orang itu berhasil berdakwah. Bukan itu. Tapi masalahnya dan bla bla itu tadi status kewarganegaraan. Wong orang itu datang ke sini umur 25 tahun sudah. Masa dia nggak BNI? Lagi. Dan hidup pada masa menjelang kemerdekaan. Tidak ada catatan tentang perjuangan melawan penjajah. Tapi kan Tirosi kulo timbang rame-rame ya mengumpulkan data siapa yang memenuhi syarat jadi pahlawan, siapa yang nggak memenuhi syarat jadi pahlawan. Teman-teman dari PWI dan yang lain-lain, mungkin NU yang lain-lain, pondok-pondok yang memenuhi syarat kumpulin diajukan ke Mensos. Yang nggak memenuhi syarat oleh Mensos tetap diajukan, ya kita gugat di pengadilan. Saya kira langkah hukum itu lebih strategis. Setuju ya. Mudah-mudahan didengar oleh tim lawyer di PWI Pusat. Terakhir Kiai, terkait dengan tadi provokasi yang berbahaya memecah belah sesama anak-anak bangsa, sesama umat muslim, sesama umat NU bahkan. Mungkin ada pesan atau rekomendasi dari Kiai Marsudi kepada aparat kepolisian agar itu tidak terjadi. Pertama kepada umat Islam secara umum, khususnya warga NU, jangan terprovokasi, jangan terpancing. Kita tetap tenang, TPQ tetap jalan, MI, Diniyah, pesantren tetap jalan, pengajian-pengajian, tahlilan tetap jalan. Jangan sampai situasi atau isu-isu itu mengganggu tugas ini yang sangat mulia ini. Pertama, jangan terprovokasi. Yang kedua, bersiap-siap penting. Yang ketiga, jangan rame-rame. Terus yang keempat, mohon kepada pihak pemerintah, lewat manapun sudah, lewat kedinasan atau departemen yang memang bersinggungan langsung tentang ini, termasuk yang ngurusi purbakala sadarlah bahwa menjaga keaslian situs sejarah itu super penting. Bahwa makam Majapahit itu kayak begini, bahwa candi itu kayak begini, bahwa masjid kuno zaman peralihan transisi dari Hindu ke Islam itu ciri masjid itu seperti ini, ciri makam zaman transisi itu seperti ini. Sungguh itu penting sekali, jangan dirubah, jangan dicor ditutup dengan yang aneh-aneh. Nanti kalau ini tetap punya bukti kepurbakalaan yang asli, 1000 tahun ke depan, bangsa ini tetap punya bukti itu, maka bangsa manapun, bangsa Eropa, bangsa Cina, bangsa Yaman, yang akan klaim ini negara nenek moyang kami, ini negara kami, mereka nggak bisa klaim. Kita punya alat bukti yang masih asli. Dan ketika itu dijual, ditukar dengan Maisan baru, dengan Nisan baru, yang tidak asli. Lalu nisan yang asli itu disimpan, suatu saat dipasang ke makam palsu. Menjadi seolah-olah asli kan? Seolah-olah asli. Maka itu bisa menjadi alat klaim oleh bangsa lain. Bahwa yang pertama masuk berdakwah di sini, itu nenek moyang kami. Negeri ini, tanah air ini kami yang lebih berhak. Nah itu bahaya banget. Sepertinya itu sudah berlangsung ya. Wallahualam, tapi mohon aparat mengerti itu. Panjenengan jangan hanya menikmati gaji atau jabatan. Betul. Kasihanlah kepada anak cucu yang ke depan kehilangan alat klaim itu. Fenomena nisan hilang sudah banyak ditemukan. Fenomena makam palsu sudah banyak ditemukan. Ini kan sama dengan panjenengan tadi. Dan jangan biarkan kami harus berjuang berjibaku sendiri. Ketika terjadi eskalasi lebih besar, lalu kami ditangkap. Itu yang kita khawatirkan ini. Kami nggak melawan kedoliman, kepalsuan nggak mungkin. Tapi ketika kita melakukan itu kadang juga khawatir dipersalahkan. Ya, kita khawatir bukan karena takut, tetapi nasib bangsa ke depan. Nah ya, jadi orang-orang yang kenceng ini dikandangkan, akhirnya pihak lain leluasa sudah. Mohon sekali. Terus sejarah bangsa. Segeralah negara ini lewat dinas apa, kementerian apa, resmi membuat pernyataan dengan lembar negara. Resmi. Disimpan di Perpus Nasional. Atau disimpan di istana lah. Bahwa lagu Indonesia Raya pembuatnya ini titik. Biar tidak diklaim. Merah putih pembuatnya perancangnya ini titik. Klaim manapun yang nggak sama dengan ini,
Wani-wani klaim, ajukan ke pengadilan. Sepakat nih Kiai. Lambang Garuda ini, dan segera tanda tangan resmi. Didok oleh Presiden. Itu penting sekali. Kalau nggak segera dilakukan, ribut di bawah ini. Yang beberapa rakyat khawatir klaim itu hilang, diklaim orang lain, bukti itu hilang. Sementara maaf-maaf, yang berkuasa, berwenang untuk ambil keputusan, masih diam. Apalagi terus malah akan memberi penghargaan kepada kelompok yang masih dipertanyakan berhak apa enggak mendapat penghargaan itu. Dan ini yang kami mohon, dan monggo lenggah bersama kita menginventarisir masalah. Masalah pemalsuan makam, masalah pemalsuan hal yang terkait dengan sejarah nasional, pemalsuan ajaran. Pemalsuan cucu Nabi penting ya? Ya, pemalsuan nasab. Pemalsuan nasab. Karena ada lembaganya masalahnya di sini. Lalu di situ ada intelijen, ada ahli DNA, ada pihak-pihak yang ngumpulin kitab nasab seambrek dari seluruh dunia. Ada yang pinter uji forensik untuk mengetes kertas ini asli apa enggak. Lalu itu resmi di-SK oleh negara. Sehingga kesimpulan yang mereka ambil pun sah, disahkan oleh negara, punya kekuatan hukum. Satu persatu dok selesai. Masalah kitab nasab ini kitab nasab palsu, dok selesai. Lalu ajaran begini, ini ajaran sesat, dok selesai. Yang aku tangkap kan gitu ya. Nah ya, yang menentang itu berarti menentang keputusan negara. Tentang hukum. Keputusan hukum. Melawan hukum. Nah begitu. Saya kepingin sekali seperti itu. Ya, itu kaum muslimin, video dari Pak Marzuki Mustamar di channel KBN Nusantara kaum muslimin ya. Meskipun di banyak masalah kita tidak sejalan, tidak sepemikiran, tidak sepemahaman dengan Pak Marzuki Mustamar, tapi ternyata dalam hal-hal yang lain ya kita ada yang sejalan ya. Ya karena ya kita ini berpihaknya kepada kebenaran ya, bukan kepada siapa orangnya, apa ormasnya, kelompoknya, golongannya ya, bukan itu. Ya, apa pendidikannya, ya bukan itu. Ya selagi yang dia sampaikan kebenaran, meskipun itu datang dari orang-orang yang ya katakanlah kafir sekalipun ya, kalau kebenaran ya kita dukung ya, kita apresiasi. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Dan dalam masalah ini ya kami sangat setuju lah ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar ya. Ya kalau mau memberikan gelar pahlawan ya seharusnya banyak yang lebih jelas orangnya. Ya, jelas status kependudukannya, jelas warga negara Indonesia, ya, jelas jasanya. Ya. Ya seperti pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri ya, Muhammadiyah, ya kan jelas warga negara Indonesia, ya jasanya juga jelas. Lah kalau dibandingkan dengan Salim Al-Jufri, siapa yang kenal Salim Al-Jufri? Ya orang kami saja nggak kenal, ya nggak tahu. Ya dengar nama Salim Al-Jufri ini saja, ini ya karena ribut-ribut masalah gelar pahlawan itu. Ya sebelumnya nggak kenal, nggak tahu ada Ba'alawi namanya Salim Al-Jufri yang katanya punya jasa yang sangat luar biasa ya. Ya tapi kalau dibandingkan dengan Kiai Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari, ya jauh ya, kalau memang mau dijadikan pahlawan kan mending mereka jelas status WNI-nya, jelas keilmuannya, jelas jasanya bagi negara kita. Bahkan Ormas Muhammadiyah saat ini menjadi ormas terkaya. Asetnya di mana-mana, bahkan sampai di luar negeri pun ada. Lah kalau Salim Al-Jufri, ya paling yang diandalkan apa? Yaman. Ya. Tapi kenapa justru yang diusulkan adalah Salim Al-Jufri? Kemudian ketika ada penolakan, Ba'alawi mencak-mencak. Ya karena Salim Al-Jufri itu Ba'alawi. Ya. Makanya mereka memperjuangkan sehebat mungkin, apalagi dengan gempuran-gempuran tentang masalah isu nasab ini. Ya mereka khawatir
mereka udah ketar-ketir. Kalau sampai ini nggak jadi digelari pahlawan, ya tambah rungkat mereka. Makanya ketika ada wacana seorang Ba'alawi mau dijadikan pahlawan nasional, ya mereka berjuang sedemikian keras. Supaya apa? Supaya itu nanti bisa mendompleng nama mereka. Bisa mendompleng gen Ba'alawi. Tuh, Ba'alawi jasanya untuk Indonesia, ya, ada yang jadi pahlawan. Ya, mereka tambah besar kepala. Ya. Orang nggak ada yang jadi pahlawan saja mereka sudah besar kepala, menganggap penduduk pribumi ini nggak lebih mulia daripada mereka yang goblok, yang gila, yang ahli maksiat. Ya, apalagi kalau sudah ada yang digelari pahlawan, udah tambah besar kepala mereka. Ya. Dan kita kan sudah menyimak videonya Bahar waktu orasi di 214. Ya. Bahar Smith kan dengan jelas mengatakan, kalau yang disebut monyet oleh Fuad Pleret itu adalah ulama-ulama dunia, nggak ada urusan, kata Bahar Smith. Nggak ada urusan. Tapi karena yang dihina oleh Fuad Pleret itu Ba'alawi, ya, maka mereka berjuang habis-habisan mau ngepung rumah Fuad Pleret bahkan sampai. Ya. Tapi kalau yang dihina adalah ulama kelas dunia, katanya nggak ada urusan. Ini kan jelas, dari sini jelas yang mereka perjuangkan itu Ba'alawinya. Ya. Yang mereka perjuangkan Ba'alawinya karena ini bisa mendompleng nama mereka kalau sampai ya Salim Al-Jufri ini terpenuhi menjadi pahlawan nasional. Ya. Padahal ya benar kata Pak Marzuki Mustamar tadi, kalau hanya disebut punya banyak jasa, ya lebih banyak yang punya jasa. Jelas kewarganegaraan Indonesianya. Ya. Sekali lagi kalau Salim Al-Jufri dibandingkan pendiri NU, pendiri Muhammadiyah, ya jauh lah, nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi yang kami sayangkan itu Mukibin. Ya kok masih ada yang nurut dengan Ba'alawi. Padahal jelas, ya kalau mereka mau mikir, ya benar kata Pak Marzuki Mustamar. Ya kan para Mukibin itu juga ya segolongan lah sebenarnya, ya segolongan dengan Pak Marzuki Mustamar. Ya tadinya satu, Ba'alawi, Mukibin, dan juga penggugat nasab tadinya satu. Mereka sama-sama di Ormas NU. Ya, nah Mukibin ini kenapa nggak sadar? Loh, daripada yang dijadikan pahlawan nasional itu Salim Al-Jufri, kenapa nggak Mbah Hasyim Asy'ari? Ya kalau Kiai Ahmad Dahlan mungkin mereka nggak pas lah ya, Muhammadiyah, Wahabi. Ya, kenapa nggak Mbah Hasyim Asy'ari yang dijadikan? Kok malah Salim Al-Jufri? Ya. Tapi mungkin karena mereka sudah terdoktrin dengan doktrin-doktrin sesatnya Ba'alawi, ya nggak bisa ngomongnya lagi. Ya, mereka sudah terdoktrin kalau Habib itu lebih mulia daripada ulama. Ya. Bahkan lebih mulia daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, doktrin-doktrin Ba'alawi seperti itu. Ya. Tapi Mukibin saya nggak sadar-sadar. Ya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar ini, ya, kalaulah dikatakan fatwa-fatwanya Pak Marzuki Mustamar ini, bahwa kalau memang mau disebut pahlawan itu karena punya banyak jasa, ya seharusnya lebih banyak yang lebih pantas untuk disebut pahlawan nasional daripada Salim Al-Jufri, ya, dimana jasanya jelas, kewarganegaraannya juga jelas. Sementara kalau Salim Al-Jufri, ya kalau dikatakan punya jasa, mungkin punya jasa, ya, tapi kewarganegaraannya dipertanyakan. Ya, dan dari sisi jasa juga lebih banyak ya tokoh-tokoh yang jelas-jelas mereka orang Indonesia seperti Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Mudah-mudahan para Mukibin segera sadar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.